Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini akan saya bahas mengenai bab statistika. Jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai pengolahan data. Nah, untuk di Indonesia sendiri ada nanti tempat kuliah itu namanya STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Nanti di sana akan dibagi-bagi lagi statistika itu ada apa aja sih? Nah, sekarang kita akan membahas bagian dasarnya saja dari statistika. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya ya. Nah, di sini statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data. Jadi kita kumpulkan dulu datanya, lalu kita susun datanya, lalu kita sajikan data dalam bentuk tabel ataupun diagram-diagram, lalu kita analisis datanya dan bisa kita ambil dari kesimpulan. Nah, yang dimaksud dengan data, dari tadi saya sempat ngomong bahas data gitu ya. Data itu adalah keterangan tentang ciri objek yang diamati yang kadang-kadang berbentuk angka. Jadi nanti pada perkembangannya, data itu bisa kita berupa angka atau bisa juga berbentuk komentar atau bisa juga dalam bentuk yang lainnya. Contoh kalian sudah saya tugaskan untuk mencari ada yang mencari tinggi badan siswa. Tinggi badan siswa itu kan kita berupa angka ya. Sedangkan ada juga temanmu yang mencari atau mengolah data atau mencari data mengenai misalkan makanan kesukaan. Makanan kesukaan itu kan tidak berupa angka. Jadi di situ data itu ada yang berupa angka atau disebut juga sebagai kuantitatif, ada juga yang berupa kata-kata atau kualitatif. Nah, sekarang kita bahas mengenai populasi dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan dari data yang akan kita teliti, sedangkan untuk sampel itu adalah sebagiannya. Nah, di sini contohnya, dalam menentukan penyakit seseorang, dokter mengambil 10 cc darah untuk diperiksa di lab. Nah, sampelnya itu kita hanya butuh 10 cc. Sedangkan populasinya itu adalah darah penderita. Jadi dalam suatu kasus, terkadang kita bisa mengambil seluruh populasinya. Ada juga yang hanya sampelnya saja. Seperti itu. Yang kedua, waskito ingin mengetahui apakah duku yang dijual di pinggir jalan itu manis. Seperti kata penjualnya, ia mengambil beberapa buah yang terletak menyebar lalu dia makan. Sampelnya itu hanya beberapa buah duku, nggak mungkin juga kan dia memakan seluruh duku-dukunya ya. Lalu untuk populasinya ya itu tadi satu atau semuanya ya, semua duku dari yang dijual oleh si penjual. Nah, yang selanjutnya kita akan menyelidiki uang saku siswa sekolah kita. Maka uang saku semua siswa kelas 7, 8, dan 9 itu merupakan populasi. Nah, misal kamu dari kelas 7 hanya 10 orang yang kamu ambil. Dari kelas 8 juga 10, kelas 9 10. Nah, 10 orang tadi itu yang masuk ke dalam sampel. Bisa kita lihat di sini dari ketiga contoh di atas, yang nomor satu itu adalah data kuantitatif. Kenapa? Karena itu ada berupa angka. Sedangkan untuk yang kedua dan ketiga di situ, yang kedua itu adalah kualitatif. Sedangkan yang ketiga itu berupa uang saku, berarti berupa angka lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya penyajian data. Penyajian data di sini ada yang berupa tabel atau mendaftar. Nah, tabelnya itu adalah tabel distribusi frekuensi namanya. Ya, jadi di sini datanya sendiri nanti ada dua jenis. Ada data tunggal, ada juga data kelompok. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada nilai matematika hasil ulangan umum semester 1. Dari yang nilainya 2 sampai 10 di situ ada semua ya. Nah, nanti kita bisa mengukur frekuensinya
Oh, di situ yang mendapat nilai 1 itu ada 1 orang, yang mendapat nilai 2 ada 2 orang, yang mendapat nilai 3 ada 4 orang. Jadi frekuensi itu adalah jumlah orangnya ya. Jumlah orang dalam yang atau yang memiliki nilai, seperti itu. Nah, sampai nilai 10 itu ada 1 orang. Ketika kita jumlahkan, itu semua datanya itu ada 40 orang. Nah, dari tabel tersebut bisa kita simpulkan ini adalah tabel data tunggal. Nah, dengan nilai terkecilnya 1, nilai terbesarnya itu 10, bisa kita simpulkan jangkauan atau rentang datanya itu adalah 10 dikurang 1, yaitu 9. Sedangkan yang kedua, itu ada data berkelompok. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini data kelompok ada sekitar berapa orang ini ya? Ada, oh di sini belum tertulis ya, ada berapa sampel. Coba kita hitung aja, 79, 80, 70, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kali 4 itu kurang lebih mungkin ini datanya ada 64. Nah, untuk membuat data kelompok ada penyusunan atau ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama kita tentukan nilai tertinggi dari data tadi. Nilai tertingginya ternyata ada 98. Sedangkan nilai terendahnya ada 38. Seperti tadi, jangkauan itu adalah selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Jadi 98 dikurang 38 itu adalah 60. Nah, sesuai dengan jumlah data tadi itu ada 64 siswa atau 64 nilai. Nah, di sini bisa kita tentukan banyaknya kelas itu dengan rumus 1 ditambah 3,3 log 64. Untuk mendapat hasil log 64 ini kita bisa menggunakan kalkulator. Oke, caranya seperti ini. Oke, kita ke sini. Saya hapus dulu. Di sini ada tulisan LG atau log. Tadi kan log 64 ya. Nah, di situ kita mendapatkan nilainya 1,80617997. Bisa kita simpulkan sekitar 1,81 gitu ya. Jadi, kalau di HP di sini ada titik, itu artinya adalah koma kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi terbalik. Bahasa kalkulator kalau di situ titik, itu sebenarnya di kita adalah koma gitu ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, tadi kan kita di sini ternyata pakai 1,806. Itu bisa kita kali dengan 3,3. Jadi, mendapat nilai 5,9598 baru kita tambahkan dengan angka 1 jadi 6,9598. Nah, di situ jadi kita bisa membuat banyaknya kelas atau banyaknya kelompok itu sebanyak 7 kelompok atau 7 kelas gitu ya. Nah, panjang intervalnya maksudnya gimana? Jadi antar kelompok itu nanti ada interval atau ada jeda seperti itu. Tadi kan jangkauannya sudah kita cari dengan selisih nilai tertinggi dan nilai terendah itu adalah 60. Banyaknya kelas tadi ada 7. Jadi 60 dibagi 7 kita dapat 8,57 atau mendekati 9. Seperti itu ya. Nah, nanti kita bisa mencari ujung bawah kelas pertama dan seterusnya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, ini yang saya maksud, kelas interval. Interval itu yang kita tadi dapat dari angka mana nih? Oh, 9 ya. Kita lihat 38 sampai 46. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Jadi intervalnya itu 9. Dan tadi kita mencari yang menggunakan log itu. Yang pakai log tadi di sini dapat 7 gitu ya. Nah, 7 itu yang mana? Jadi di sini ada kelas interval. Kelas intervalnya itu ke bawah itu ada 7, yang 38, 47, 56, 65.
Seperti itu. Nah, yang intervalnya antara 38 sampai 46 bisa kita lihat, di situ ada satu nilai ya. Kita lihat 38 sampai 46 dari data yang tadi. Oh iya benar, 38 sampai 46 itu hanya ada satu frekuensi gitu ya. Selanjutnya yang dapat 47 sampai 55 itu ada 3 frekuensinya. Sampai yang mendapat nilai 100 itu ada 64. Jadi saya ulang, 92 sampai 100 juga dia ada 9 intervalnya. Jadi 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Nah, bedanya apa dengan data tunggal tadi? Kalau data yang memiliki kelas atau data kelompok, di sini ada kelompok. Jadi terkadang ketika sudah disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, kita tidak tahu apakah ini yang dapat 38 atau 39, 40 itu kan ada frekuensinya satu. Tapi kita nggak tahu dia itu aslinya itu dapat nilainya berapa. Atau misalkan di situ yang 92 sampai 100. Bisa saja dalam datanya itu mendapat nilai 100 semua. Sedangkan kalau yang tadi data tunggal, kita balik lagi. Nah, yang mendapat nilai 1 ada 1 orang, itu sudah pasti. Mendapat nilai 2 itu ada 2 orang, itu juga sudah pasti. Yang mendapat nilai 3 itu ada 4 orang, itu juga sudah pasti. Nah, sedangkan yang tadi data kelompok yang dapat 83 sampai 91 itu udah 16 orang. Bisa jadi misalkan yang dapat 83 itu ada 2 orang atau yang mendapat 91 itu ada 5 orang misal kayak gitu. Tapi ketika kita tahu data aslinya yang ini yang ada 64 ini, bisa kita lihat ternyata benar yang mendapat nilai 83 sampai 91 itu ada 16 orang. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan bahas mengenai berbagai penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi yang pertama ada bentuknya piktogram. Itu digunakan untuk data yang jumlahnya besar dan bilangannya bisa kita bulatkan. Misal data 3425,25. Sulit digambarkan dalam bentuk piktogram. Oleh karena itu bisa kita bulatkan menjadi 3500. Nah, penyajian data dalam diagram gambar tidak memerlukan sumbu X dan sumbu Y, itu maksudnya ya. Nah, diagram batang dan diagram garis kita membutuhkan sumbu X dan sumbu Y. Di mana sumbu Y atau yang ke atas itu adalah frekuensi atau banyaknya data. Sedangkan yang ke samping atau sumbu X-nya itu adalah data apa sih yang sedang kita teliti atau sedang kita sajikan. Sedangkan diagram lingkaran itu ada yang dalam bentuk derajat, ada juga yang dalam bentuk persen. Oke, untuk lebih jelasnya di sini ya, ada data di Yayasan Pendidikan Pelita Harapan mengelola sekolah dengan jumlah murid seperti gambar. Seperti data tersebut. Yang SD ada 500 sampai yang SMK ada 250. Nah, di sini piktogram. Bisa kita lihat, piktogram itu sama aja diagram gambar ya. Jadi di situ di bawahnya ada keterangan satu gambar orang itu mewakili 50 siswa. Oke, kita lihat lagi tadi yang SD itu ada 500 siswa ya. Berarti nanti akan ada 10 gambar orang. Nah, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, betul ya. Nah, yang mendapat yang siswanya yang SMP itu ada 600 orang, berarti ada 12 gambar orang di dalam tabelnya. Seperti itu ya. Nah, untuk diagram batangnya ini seperti ini, normal ya. Seperti itu, garisnya juga masih yang SD-nya itu tadi 500 orang, yang SMP-nya 600 orang. Terus yang SMA-nya itu kan tadi 450 ya kalau nggak salah ya. Kita lihat lagi. Ya, yang SMA 450 orang,
Makanya dia hanya di tengah-tengah antara 400 dan 500. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran, kalian membutuhkan busur derajat, juga membutuhkan jangka. Nah, di sini diagram lingkaran kita jumlahkan dulu seluruh siswanya, ada 500, 600, 450, dan 250. Itu ketika kita total, itu ada 1.800. Nah, untuk yang pertama, SD itu ada 500 orang. Dari totalnya ada 1.800. Ketika kita kalikan, oh itu ternyata ada 100 derajat. Yang SMP-nya itu tadi ada 600 orang, itu yaitu 120 derajat. Jadi intinya jumlah siswa per jumlah seluruh siswa dikali 360 derajat. Kayak gitu. Kalau mau kita buat dalam busur derajat atau diagram lingkaran yang berupa derajat. Sedangkan kalau misalkan kita mau membuat dalam bentuk diagram persentase, itu yang 360 tinggal kita ubah aja dikali dengan 100%. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat, oh yang SD ada 100 derajat, yang SMP 120, yang SMA itu 90 derajat, dan yang SMK itu ada 50 derajat. Kita beralih dulu ke papan tulis. Oke. Nah, di sini untuk untuk yang diagram lingkaran ada nanti 1/4 lingkaran seperti ini. Nah, itulah. Itu akan sama dengan 90 derajat atau sama dengan 25%. Nah, untuk yang setengah lingkaran itu sama aja 180 derajat atau sama dengan 50% karena setengahnya gitu ya. Nah, untuk satu lingkaran itu ada 360 derajat. Nah, untuk yang 3/4 lingkaran, misal nanti ada, itu adalah 270 derajat. Dan dalam persennya itu dia sama dengan 75%. Seperti itu ya. Oke, kita hapus dan kita balik lagi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ini latihan. Nah, ini histogram. Bedanya histogram dengan yang tadi, histogram itu kita memerlukan data kelompok. Sedangkan diagram batang kita hanya membutuhkan data tunggal, seperti itu ya. Makanya kita lihat di situ ada nilai yang 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60 seperti itu. Nah, di sini ada yang menulis frekuensi dengan FI gitu ya. Jadi kalian jangan bingung. Nah, terus ada juga yang berupa poligon. Kita lihat poligon. Nah, poligon juga seperti ini. Jadi nanti dia berbentuk interval lagi 31 sampai 40. Nah, kita menarik garisnya itu dari tengah-tengahnya. Tengah-tengah antara 31 sampai 40, terus 41 sampai 50 itu adalah poligon. Gitu. Mungkin histogram dan poligon lebih dipelajari ketika kalian sudah SMA. Ini hanya pengetahuan saja. Oke. Sekarang kita masuk ke mean atau nilai rata-rata. Jadi di sini rata-rata itu adalah salah satu ukuran pemusatan data ya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Jadi ibarat kita pukul rata, oh dari sekumpulan data ini dapat kita simpulkan seperti ini gitu ya. Nah, kita lihat rumusnya. Nah, ini adalah rumusnya. Nilai rataan itu adalah jumlah seluruh pengukuran per banyaknya pengukuran.
Atau bisa kita bilang X bar, itu dibacanya X bar yang di bawahnya, itu sama dengan X1 ditambah X2 sampai Xn per N. N itu banyaknya data ya. Nah, di sini yang di sampingnya itu dibacanya sigma I, I-nya itu dari 1 sampai N. Nah, nanti XI-nya itu bisa kita ganti dengan 1 sampai N gitu. Oke, kita lihat aja langsung contohnya. Misal di sini ada data, carilah nilai rataan dari 25, 23, 26, dan 30. Nah, tinggal kita ini aja ya, tinggal ditambah 25 tambah 23 tambah 26 tambah 30, nanti kita bagi 4. Dapatlah 104 bagi 4 itu 26. Nah, di sini ada juga data tinggi badan sejumlah siswa SMP. Nah, dari 145 di situ datanya sampai 152. Itu kita jumlahkan semua. Lalu kita bagi, oh ternyata di situ ada 20 data. Nah, ini adalah kita mencari nilai rata-rata dari data tunggal. Nah, untuk yang data kelompok, kita bisa di situ ada tabelnya ya. Oh, sorry, ini bukan data kelompok. X, I, F, I. Iya, ini bukan data kelompok ternyata. Kita lihat, bisa kita kalikan. Jadi kalau misalkan kalian males nih, bikin kayak tadi, ini ditambah semua nih yang bawah. Nah, itu juga bisa kita kalikan dalam bentuk tabel. Jadi XI dikali dengan FI atau 145 kita kali 2. Dapat tuh 290. Terus ada lagi yang 146 dikali 1. Itu 146, 150 kali 2 seperti itu. Nanti semuanya bisa kita jumlah. Nanti bawahnya tinggal kita bagi 20. Nanti nilainya sama, yaitu 151,7 gitu. Jadi rata-rata tinggi badan siswanya itu ada 151,7. Nah, untuk kayak seperti ini, kalau bentuk desimalnya itu tidak terlalu rumit, tidak perlu dibulatkan. Tapi kalau terlalu rumit, itu harus dibulatkan gitu ya. Tergantung nanti penggunaan soal, juga penggunaan jawabannya. Kita coba 3034 dibagi 20 dengan kalkulator. 3034 dibagi 20. Itu berapa? Tuh, 151,7. Ini ternyata pas ya. Nah, misal saya ubah 3035 misal bagi 20. Oh, ini 151,75. Jadi nanti ketika kamu di PG itu ada 151,7, ada 151,8, kamu ambil 151,8 karena pembulatan ke atas gitu ya. Oke, kita balik lagi. Nah, seperti ini. Sekarang kita masuk ke data kelompok. Nah, untuk data kelompok, di sini kita harus mencari titik tengahnya dulu. Antara kelas intervalnya itu 38 sampai 44. Jadi di antara 38 sampai 44, itu tengah-tengahnya itu berapa? Kita lihat 38 sampai 44 itu ada berapa data ya? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ternyata ada 7 data, jadi tengah-tengahnya itu adalah data keempatnya. 38, 39, 40, 41. Nah, 41 itu adalah data keempatnya. Jadi kita ambil titik tengahnya 41. Begitu juga untuk yang 45 sampai 51, kita cari juga data keempatnya. 45, 46, 47, 48. Pas di 48 itu adalah titik tengahnya. Nah, nanti untuk mencari frekuensinya, kita tinggal mengalihkan antara titik tengah dengan turus atau dengan frekuensinya gitu ya. Nanti bisa kita dapat FI kali XI-nya itu 41 kali 1 yaitu 41, 48 dikali 3 144, terus 55 itu dikali sama 4 itu ada 220,
sampai ke nilai 90, itu ada 7 orang. Jadi XI kali FI-nya itu ada 630. Nah, ketika kita jumlahkan, itu sigma XI FI yang paling bawah ya, itu ada 4626. Nah, kita bagi dengan frekuensinya. Dapatlah 72,28. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam median. Median itu nilai tengah-tengah ya, setelah datanya semua diurutkan. Ingat, semua data harus kita urutkan terlebih dahulu. Nah, jadi nanti kita bisa mencari tengah-tengah di antara data-data tersebut gitu ya. Nah, sedangkan untuk modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau terjadi ketika kita melakukan atau kita melihat suatu data. Nah, di sini ada contohnya hasil matematika beberapa siswa. Di situ ada nilai 4 sampai nilai 5 di ujung ya. Tapi di situ datanya belum diurutkan. Jadi untuk mendapatkan median, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Nah, bisa kita dapat di situ nilainya itu ada berapa sih? 4, 5, 5, 5, ada 4 ya. 6 ada 3, jadi 7, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 5 ya, itu ada 15 data. Jadi data ke apa namanya ya, yang mediannya itu, kalau datanya data tunggal, data ganjil, jumlah datanya ganjil seperti tadi 15, kita tambahkan 1 dulu, baru dibagi 2. Jadi ini mediannya, bentar. Nah, median kalau datanya data ganjil itu rumusnya n tambah 1 bagi 2. Contoh tadi ada 15 data, 15 tambah 1 bagi 2. Oh, dapatlah dia 8. Untuk data yang jumlahnya genap, itu langsung kita bagi 2 aja. N dibagi 2. Contoh, misal ada jumlah datanya ada 18. Aduh, bentar. 18 dibagi 2, dapatlah dia 9. Gitu ya. Nah, tadi kan mediannya jumlah datanya itu ada 15 ya. Jadi kita tambah 1 dulu, itu baru dibagi 8. Tapi yang 8-nya itu bukan merupakan mediannya, tapi mediannya itu adalah data ke-8 atau urutan ke-8. Kita lihat setelah diurutkan 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6. Nah, baru 7-nya itu adalah data ke-8. Sedangkan modusnya itu adalah nilai 8. Jadi yang paling sering munculnya itu 8 karena di situ jumlah angka 8-nya ada 4 orang ya. Itu. Nah, ini juga sama. Bawahnya berat badan siswa ya. Gitu. Oke, ini. Nah, ini. Di sini ada tinggi badan siswa, frekuensinya itu ada 25. 25 anak seperti tadi. 25-nya kita tambah 1 dulu, jadi 26. Barulah kita bagi 2. 26 bagi 2 itu 13. Jadi data ke-13. Nah, untuk tabel seperti ini, 13 itu ada di frekuensi yang mana sih? Jadi 143 itu 1. 145 itu 2. Oh, jadi baru sampai 145 itu ada 2 frekuensi. Sampai 146 itu ada 3 frekuensinya. Terus pas di 147 akhir itu ada sampai 6. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 itu 6 ya. Sedangkan tadi kita mau 13 frekuensinya. Terus 6 sampai data 149 itu 4. Jadi ada 10. Nah, pas 150 kita tambah lagi dengan 5 itu jadi 15 ya. Oh, berarti udah kelewat tuh 15 itu. Jadi pas di 149 tadi 10 data, sedangkan 150 itu adalah 15 data. Jadi nanti bisa kita simpulkan datanya itu
mediannya ada di 150 gitu ya. Anggaplah seperti itu. Nah, untuk data paling banyak muncul atau modusnya di sini ada 150 di situ ya. Gitu. Oke, untuk nanti kuartil dan yang lainnya, desil persentil, akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar terus ya. Tetap semangat selama liburan karena wabah dari virus yang sekarang ini ya lagi menyebar. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.